Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Metaverse adalah rancangan dunia virtual yang sedang disiapkan agar orang-orang di dalamnya bisa berinteraksi sosial, bisa membeli tanah, bangunan, rumah, pulau, gedung, dan berbagai macam hal lainnya. Para pesohor dan pengusaha luar negeri pun bahkan banyak yang tertarik untuk menginvestasikan uangnya ke aset virtual Metaverse. Jaringan dunia virtual tiga dimensi atau yang lebih dikenal sebagai Metaverse kini sedang dikembangkan oleh sejumlah perusahaan internet multinasional. Facebook misalnya, belum lama ini, Facebook bahkan mengubah nama induk perusahaannya menjadi Meta Platform yang berasal dari kata Metaverse. Selain itu, fenomena transaksi jual beli pun muncul dalam dunia Metaverse dengan nilai yang fantastis. Sehingga Metaverse juga diprediksi bisa menjadi alternatif investasi yang menguntungkan. Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang bisa diakses menggunakan internet dan teknologi virtual reality. Metaverse bisa diciptakan sendiri oleh penggunanya dan bisa dijelajahi bersama-sama dengan orang lain dalam waktu yang sama. Metaverse bisa menghadirkan dunia tiga dimensi yang hampir sama dengan dunia nyata. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Indonesia juga akan merasakan era Metaverse setelah era media sosial saat ini. Untuk menghadapi perkembangan teknologi tersebut, Kementerian Kominfo menyoroti tingkat literasi digital masyarakat dan keamanan cyber di Indonesia yang perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak pada kehidupan sosial. Wow, luar biasa sekali, dunia virtual akan terasa menjadi nyata. Dari sini saja kita sepertinya sudah mulai bisa menyangka akan seperti apa cara bersosialisasi di masa depan kita nanti. Lalu dengan demikian, kalau begitu apakah ini berarti Metaverse sudah menjadi pertanda telah dimulainya dunia baru di era digital? Karena saat ini sudah ada mata uang kripto, kemudian ada juga yang sedang booming ada NFT, dan saat ini kita akan berdiskusi mengenai tentang dunia digital Metaverse. Dan untuk membahasnya saat ini kami telah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Dr. Pratama Persada selaku Chairman Communication and Information System Security Research Center. Selamat siang Pak Pratama, apa kabar Pak? Siang Mas Andre, alhamdulillah baik. Baik, ini menarik sekali diskusi kita siang hari ini Pak, karena belakangan ini kami juga baru saja membahas tentang dunia NFT, dan sebelumnya kita juga sempat membahas tentang cryptocurrency. Saat ini, hari ini kita akan membahas dunia digital Metaverse. Ini luar biasa sekali dunia ini Pak, karena di dalam dunia Metaverse ini seperti real life, karena kita bisa berinteraksi sosial, kita bisa bekerja, kita bisa meeting atau rapat, kita bisa berjualan di sana, jual beli, ada transaksi di sana, dan juga banyak hal-hal interaksi sosial yang bisa dilakukan di dalam dunia Metaverse. Pertanyaannya Pak, sejauh ini bagaimana prospek atau perkembangan dari dunia Metaverse, dan apakah Indonesia siap untuk menyambut dunia digital Metaverse ini, Pak Pratama? Ya, jadi kalau kita bahas Metaverse ini kan realitas digital ya, yang menggabungkan segala aspek media sosial, kehidupan kita di dunia maya, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan internet menggunakan augmented reality atau virtual reality. Dengan di situ nanti ada mata uang cryptocurrency gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat benar nggak sih nanti dunia ini akan muncul begitu ya, ini ya pasti benar gitu. Kenapa? Karena saat ini pun teknologi ini sudah bisa kita gunakan walaupun belum seperti wujud dari dunia Metaverse ini ya gitu, tapi prototipenya itu sudah ada begitu. Contohnya misalkan tadi Mas Andro udah bilang ada sandbox gitu, kemudian ada beberapa game yang membiarkan kita hidup di dalamnya, melakukan kegiatan menggunakan virtual reality gitu, sehingga kita seolah-olah ada di dalamnya begitu. Nah, ini nanti akan terus berkembang. Kehidupan kita nanti akan banyak beralih ke dunia virtual ini, mulai dari pertemuan, pekerjaan, meeting, jual beli barang dan lain-lain begitu. Nah,
kemudian kita kembalikan lagi kepada negara kita gitu. Di Indonesia sebenarnya nanti akan datang juga nggak sih gitu ya pasti akan datang gitu dan kita mau tidak mau harus siap menghadapi teknologi ini. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa Facebook merubah namanya menjadi Meta gitu. Walaupun Metaverse ini bukan punya Facebook ya, karena banyak yang salah sangka Metaverse ini nanti akan membuat Facebook, bukan gitu. Jadi ini adalah dunia virtual milik bersama gitu, yang semua orang nanti boleh masuk ke situ. Semua orang bisa membuat platform yang bisa digabungkan ke dalam dunia Metaverse ini gitu. Nah, kalau dunia ini sudah semakin besar gitu, kemudian digunakan masyarakat untuk melakukan kehidupan yang sama dengan kehidupan nyata, pasti akan banyak masalah di sana gitu. Mulai dari masalah intellectual property right, masalah keuangan, masalah data pribadi, masalah banyak sekali masalah yang nanti akan muncul begitu. Oleh karena itu masyarakat harus siap, masyarakat harus mulai belajar bahwa ini teknologi masa depan yang akan datang gitu, yang pasti akan datang ke kita gitu, dan kita hidup di sana gitu. Nanti kita akan hidup di sana gitu. Tadi Mas Andreas juga sudah bilang sudah pernah membahas NFT dan lain-lain begitu. NFT nanti akan banyak perannya ketika kita hidup di dunia virtual metaverse ini, gitu Mas. Baik, jadi ini kembali lagi ke pemerintah dan masyarakatnya ya, literasi digital juga harus ditingkatkan agar kita bisa siap ketika metaverse ini sudah ada nanti. Nah, berbicara mengenai tadi keuntungan ya dari dunia metaverse, ini banyak dari artis-artis luar negeri yang sudah berinvestasi dan sudah ada bahkan yang sudah membeli tanah. Ini artis Snoop Dogg namanya, artis atau musisi dari luar negeri yang sudah membuat mansion di tanahnya tersebut. Dan efeknya atau dampaknya ini menarik Pak, karena lapak-lapak di tanah sekitar mansion Snoop Dogg ini harganya semakin tinggi, semakin meningkat. Terakhir yang saya dengar itu ada orang yang mengakuisisi 4,3 miliar US dollar. Wow, ini luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali prospeknya ke depan. Apakah sebegitu menjanjikannya dunia metaverse ini? Pak Firman, Pak Pratama maksud kami. Jadi begini, ya memang nanti ketika kehidupan kita sedikit beralih ke dunia virtual ini, gitu, pola keuangan juga pasti akan berubah. Nah, ketika di dunia nyata orang bisa punya tanah di lokasi yang sangat bagus gitu, dengan harga yang cukup mahal sehingga tanah di belakang di sekitarnya juga mahal, itu pun nanti akan berlaku sama di dunia virtual metaverse ini gitu. Jadi memang akan banyak keuntungan-keuntungan ekonomi begitu. Tadi saya bilang intellectual property right di dalam dunia metaverse ini sangat dihargai sekali begitu. Jadi bukan hanya kita membeli aset kripto atau aset digital, tapi juga nanti seni-seni, budaya, musik dan lain-lain juga akan dihargai dengan baik begitu. Nah, selain ekonomi yang ada dalam dunia metaverse ini, nanti juga akan ada perkembangan ekonomi yang cukup menjanjikan di dunia nyata begitu, bahwa untuk masuk ke dalam dunia ini pasti akan dibutuhkan banyak support gitu, banyak supporting unit, dibutuhkan banyak SDM yang punya kemampuan, punya kelebihan dalam bidang programming, dalam bidang jaringan, dalam bidang aset-aset digital begitu, yang bisa bekerja gitu untuk mensupport dunia virtual ini gitu. Jadi akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru juga nanti dunia virtual metaverse ini gitu. Jadi keuntungan di dalam dan keuntungan di dunia nyatanya itu juga akan terlihat. Dan lagi ketika kita berbicara tentang ekonomi digital di dunia metaverse ini, pasti kita tidak akan bisa lari dari apa yang namanya non fungible token gitu, kepemilikan aset-aset kripto gitu, yang sekarang ini sedang ramai kan, ada Gozali Everyday gitu yang mendapat uang sampai miliaran gara-gara menjual selfie begitu. Nah, nanti pun juga sama, aset-aset digital akan diperjualbelikan di dunia metaverse ini gitu, menggunakan mata uang kripto, cryptocurrency. Nah, disinilah nanti negara harusnya bisa hadir gitu. Karena apa? Karena kalau dunia itu tidak ada yang mengatur gitu, ya kan pasti akan chaos.
nanti bagaimana masalah pajak, bagaimana masalah aturan pembayaran, bagaimana masalah keuangan, bagaimana masalah pengawasan transaksi dan lain-lain. Karena kita ketahui bahwa ketika teknologi baru ini ada gitu, terutama teknologi blockchain, tentu akan susah bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketika terjadi transaksi-transaksi gelap gitu, transaksi-transaksi untuk misalkan kegiatan terorisme, korupsi dan lain-lain, karena untuk nge-tracknya itu susah gitu. Siapa aktornya, siapa pelakunya, ini dikirim kemana, itu butuh teknologi khusus, butuh kemampuan khusus begitu yang sampai saat ini mungkin belum dimiliki oleh aparat penegak hukum kita. Gitu, Mas. Oke, baik. Ini tentu seperti yang Pak Pratama bilang, ada side effect, tentu ada banyak efek-efek negatifnya. Terutama jika kita sudah masuk ke dalam dunia digital, ini pasti secara tidak langsung perlahan-lahan kita akan menjadi adiksi atau edik dengan dunia digital ini. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa seimbang, agar bisa sama gitu 50% di dunia real atau dunia nyata dan 50%-nya lagi mungkin di dunia digital, atau mungkin ada persentase yang lebih baik agar kita tidak adiksi dan tidak melupakan dunia kita, yaitu di dunia nyata. Namun jangan dibahas dulu Pratama, karena kita akan jeda, kita akan bahas itu usai jeda. Baik pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini tentang dunia baru Metaverse. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang dunia Metaverse yang nanti akan ada di tengah kita bersama dengan Pak Pratama. Masih bersama kami, Pak Pratama? Ya, Mas, masih. Baik, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Pak. Apakah nanti akan ada banyak begitu jenis pekerjaan di dunia Metaverse atau dunia virtual ini seperti layaknya di dunia nyata, di dunia kita saat ini, Pak Pratama? Dan apakah nanti juga akan ada sistem penggajian begitu di dunia Metaverse ini? Iya, benar. Jadi apa yang bisa kita lakukan di dunia nyata gitu, nanti akan bisa dilakukan di dunia maya, Mas, gitu. Jadi ketemu, meeting, jual beli, transaksi, kemudian beli tanah, calo tanah, gitu. Nanti semuanya akan ada semua di situ gitu. Oleh karena itu hal-hal yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan interaksi fisik gitu, itu bisa dilakukan di dunia Metaverse. Dan lebih mudah, misalkan kita mau beli tanah nih. Kalau sekarang saya mau beli tanah dari Jakarta, mau beli tanah di misalkan Bekasi gitu. Kan saya harus datang ke sana, ngelihat tanahnya, ngecek tanahnya, bagaimana kondisinya dan lain-lain begitu. Kalau di dunia Metaverse kan enggak. Kita bisa langsung lihat, kita langsung bisa datang kemanapun kita pengen datang begitu, langsung ngecek seperti apa barangnya. Sama seperti kalau misalnya kita mau beli baju gitu, kita nggak perlu lagi datang ke mall begitu. Kalau kita sekarang menggunakan marketplace ya, marketplace sekarang yang kita gunakan, kita mungkin bisa melihat gambarnya, tapi kan kita nggak bisa nyocokin gitu, nggak bisa ngetes fit nggak ke tubuh kita gitu, sehingga akhirnya ketika kita membeli barang, kadang-kadang barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan kenyataannya, atau barang yang dikirimkan terlalu kecil, terlalu besar begitu. Nah, di dunia Metaverse ini kita bisa mencoba gitu, kita bisa mendefinisikan avatar kita gitu, sehingga kita bisa mencoba, kita mau nyoba sepatu apa nih, ukurannya berapa, langsung bisa kita coba begitu. Nah, aset-aset itu bisa ada yang bentuknya digital, ada yang bentuknya barang nyata gitu. Contohnya misalkan kita mau beli sepatu Adidas gitu misalkan, nyebut merek nggak apa-apa ya gitu, atau Nike lah atau apapun lah gitu. Nah, kita bisa ngetes barangnya di dunia Metaverse gitu. Kalau udah cocok, nanti kita order, kita bayar dan dikirimkan ke rumah kita. Itu bisa terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah pembayarannya gitu. Nah, pembayaran di dunia Metaverse itu kita menggunakan cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Ada banyak daftarnya gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu bukti kesiapan suatu negara gitu. Sudah bisa belum mengelola cryptocurrency gitu, sudah bisa belum melakukan pengawasan terhadap cryptocurrency gitu. Kalau nggak akan bisa. Apalagi sekarang
Contohnya Facebook. Facebook sekarang sudah mulai membuat mata uangnya sendiri, yaitu Libra gitu. Nah, kalau misalkan Facebook dengan berapa miliar pengguna menggunakan mata uangnya sendiri, bayangkan orang nggak mau pakai rupiah nanti untuk bertransaksi gitu, ya kan? Nah, ketika tidak menggunakan rupiah, kemudian semuanya menggunakan mata uang kripto yang kita sendiri nggak bisa ngaturnya gitu. Saya nggak ngerti tuh apa dampak hukum terhadap ekonomi kita tuh seperti apa. Yang pasti akan negatif ya gitu. Karena kan di Indonesia pun kita punya aturan bahwa semua transaksi wajib menggunakan uang rupiah begitu. Kalau menggunakan uang kripto, wah pasti akan berantakan. Contohnya ada satu negara yang kemarin sedang ramai itu, negaranya itu meresmikan menggunakan uang kripto begitu sebagai pembayaran yang sah. Ternyata karena nilai valuasinya itu naik turun, akhirnya negara itu malah hancur berantakan. Baik, Gitu, jadi Mas. ada side effect-nya juga ya, ada berbagai dampak yang akan menimbulkan kerugian kalau kita tidak mengantisipasinya, tidak Banyak merencanakannya itu, dari awal. makanya harus siap-siap nih Baik. pemerintah nih. Nah, pertanyaannya itu, Kemenparekraf atau siapa gitu. baik, pertanyaannya itu Pak Pratama, apa yang perlu disiapkan? Strategi apa yang jitu, skenario apa yang tepat agar masyarakat kita, warga plus 62 yang notabene-nya sangat FOMO dengan dunia digital. Ada banyak yang ingin ikut-ikutan menjadi Gozali dan segala macam yang sangat sedang naik daun gitu ya, sangat-sangat FOMO sekali masyarakat kita. Apa yang perlu dipersiapkan dengan pemerintah dan juga masyarakat luas saat nanti metaverse sudah ada di tengah-tengah kita, Pak Pratama? Ya, yang pertama kita harus bersiap bahwa ketika kita berkehidupan di dunia virtual itu pasti akan banyak ancaman-ancaman, potensi ancaman di sana begitu. Apalagi ketika yang join itu adalah anak-anak kita yang belum mendapatkan literasi digital yang baik gitu. Oleh karena itu peran orang tua, peran sekolah, peran pemerintah itu sangat penting sekali nih gitu untuk mengedukasi seluruh masyarakat tentang potensi bahayanya ketika kita hidup di dunia virtual. Nggak harus di dunia metaverse lah, di dunia media sosial pun saat ini gitu masih banyak orang yang belum bisa hidup dengan baik begitu, belum bisa mengatur sikap dan tingkah lakunya dengan baik gitu, sehingga masih ada banyak hoax, hate speech, berita-berita bohong dan lain-lain begitu. Nah, itu nanti ketika kita beralih ke dunia virtual itu lebih banyak lagi ancamannya gitu, mulai dari predator seks, kemudian penipuan, kemudian perampokan aset. Kan kita nggak tahu juga, kita punya duit kripto ternyata duit kita dirampok begitu. Bagaimana kita mau ngambilnya gitu? Karena bentuk aslinya nggak ada gitu, semuanya full aset digital gitu. Nah ini hal-hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita. Pemerintah menurut saya juga harus mengerti bahwa ini adalah teknologi yang pasti akan datang, bukan hanya teknologi yang digunakan untuk main game. Nah ini harus ngerti nih gitu. Baik. Karena apa? Karena masih banyak orang berpikir bahwa itu kan hanya untuk main game saja. Enggak. Nanti ini akan menjadi dunia virtual begitu yang akan menjadi tempat hidupnya banyak orang termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebelum terlambat harus mulai disiapkan karena hitung-hitungan banyak ahli IT di dunia gitu dalam 2 atau 3 tahun ke depan prototipe metaverse ini sudah ada dan orang sudah bisa masuk. Saat ini Oculus yang dibeli sama ngecek misalkan aturan. Kalau di sekolah perlu adanya kurikulum yang pro terhadap wilayah cyber. Kemudian butuh aturan-aturan masalah keuangan gitu, bagaimana pajak, bagaimana nanti masalah pembayaran dan lain-lain. Banyak yang harus disiapkan Mas gitu. Jadi ini seperti kita masuk ke dunia baru gitu. Kita seperti masuk ke tempat baru. Kalau kita tidak siap-siap nanti pasti kita terdadak. Dan kalau kita terdadak gitu, ketika orang lain menguasai, kita yang akan nggak bisa apa-apa nantinya. Gitu. Oleh karena itu sebelum terlambat masih ada waktu, sekarang lah bareng-bareng gitu pemerintah, akademisi, kemudian komunitas, kemudian sekolah dan lain-lain, ekspertis gitu. Ini harus mulai merancang bagaimana nanti kalau metaverse ini sudah masuk ke Indonesia dan bisa digunakan oleh masyarakat
Indonesia gitu, Mas. Baik, jadi ada berbagai banyak peraturan yang harus dipersiapkan pemerintah dan kita pun warga Indonesia juga harus siap, harus bijak dengan perkembangan teknologi terutama dunia metaverse yang nanti juga hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Pratama, bagaimana agar generasi-generasi muda, generasi X, Y, dan Z juga bisa menggunakan dunia metaverse ini dengan bijak dan yang terpenting adalah tidak adiksi karena kita lihat sekarang banyak anak-anak muda generasi milenial yang sudah sangat edik dengan gadgetnya, sudah asik dengan gawainya. Dulu yang mungkin kehidupan kita sangat komunal, sekarang sudah menjadi sangat personal karena adanya perkembangan teknologi yang tidak bisa kita rem dan banyak masyarakat yang akhirnya melebur dan terlena dengan dunia digital yang mereka pegang dalam gawainya. Bagaimana persentase agar kita tidak adiksi dengan dunia digital, terutama nanti metaverse yang ada di tengah kita, Pak Pratama? Jadi begini, yang pertama adalah ketika kita dihadapkan dengan internet, gitu. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini kalau menurut statistik lebih banyak hidupnya di dunia internet daripada tidurnya gitu. Ada 8,6 jam masyarakat kita itu menggunakan internet. Kita tidur cuma berapa? Cuma 8 jam kan maksimal gitu. Dari 212,2 juta masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi ke internet gitu. Nah, ini aja sebenarnya sudah membuat banyak anak-anak muda kita hidupnya menjadi apatis gitu, menjadi tidak peduli terhadap sesama, malas main sama teman begitu. Nah, ini menurut saya harus kita kembalikan ya, harus kita kembalikan ke kehidupan normal manusia gitu harusnya. Baik. Kalaupun ternyata kita harus menggunakan dunia metaverse ini ya maksimal 50-50 lah. Kita hidup di dunia virtual, dunia nyata kita maksimal 50-50 Pak lah. Pratama, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, maka saya harus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Semoga kita harapkan banyak pemirsa di rumah dan masyarakat luas yang menonton diskusi kita hari ini bisa teredukasi sehingga bisa bijak dengan menggunakan teknologi, terutama ketika nanti metaverse sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Pratama untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menengok kedai jamu di Medan milik